Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabiyul Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan sekalian yang dirahmati Allah. Yang keduanya, kenapa disebutkan umat jahiliyah? Karakter dia yang kedua apa? Yang kedua adalah az-zullah. Az-zullah ataupun az-zillah. Yaitu apa? Rendah, hina. Umat yang memiliki kekuatan yang Masya Allah, tak memiliki kekuatan, tak memiliki wibawa, tak memiliki marwah. Itulah yang disebut dengan zillah. Sehingga dengan demikian apa yang berlaku? Yang berlaku umat ini pada akhirnya apa? Dibejak-bejak. Umat ini diketepikan oleh orang-orang lain. Bahkan dalam setengah negara-negara yang dimana umat Islam menjadi minoriti, kadang dipandang sebelah mata saja. Bukan dianggap sebagai satu kekuatan yang dengan demikian membangun negara mereka. Termasuk bahkan di negara yang majoriti umat Islam sekalipun, kadang-kadang juga dianggap sebagai remeh. Sebagai umat yang tak memiliki marwah, sebagai umat yang tak memiliki kegagahan. Ketika berada di negara yang majoritinya bukan Islam, seringkali ditindas. Begitu berada sebagai umat majoriti, kemudian dipergunakan, dimanfaatkan orang lain untuk mereka yang kaya. Buktinya, di negara-negara kita nih, berapa peratus umat Islam yang memiliki kekayaan. Sehingga dengan kekayaannya itu menjadikan dia mudah bersedekah, mudah berzakat. Dan umat kemudian menjadi tumbuh berkembang. Kebanyakannya, umat yang majoriti umat Islam itu, dia memiliki kekayaan paling hanya 1 hingga 10%, yang 90%. Padahal kekayaan itu dari sumber alamnya adalah milik mereka, tapi dimanfaatkan, dikerjakan, bahkan kebanyakannya juga diakui dan juga dimiliki oleh umat-umat selain umat Islam. Inilah yang menjadikan umat kita itu rendah. Umat kita menjadikan umat kita itu tak memiliki marwah. Kita pun contoh konkret lagi. Kita ni para ilmuwan Islam, kadang dia rasa kalau mengutip ucapan-ucapan daripada Al-Quran, hadis, ucapan daripada para ulama Islam, merasa tak hebat. Tapi kalau mengutip daripada ilmuwan-ilmuwan barat, teolog-teolog daripada barat, futurist daripada barat, rasa bangga. Padahal sebenarnya kebenaran itu ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sendiri merasa kita tak gah, kita merasa tak punya marwah. Padahal sesungguhnya umat Islam itu adalah umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tuan-tuan puan-puan sekalian, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ini realiti kita. Kita bukan nak mencari-cari, macam new, macam itu, tak. Ini realiti kita. Kita nak berkaca kepada diri kita. Coba, apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dan juga para ulama yang lain. Karakteristik umat jahiliyah itu, sebagaimana juga dulu umat sebelum baginda Rasulullah SAW diutuskan, adalah juga umat jahiliyah yang memiliki kelemahan. Nah sekarang ini ada pada umat Islam, terutamanya umat manusia, kalau ini umat Islam, berada dalam keadaan yang rendah. Berada dalam keadaan di mana tak mempunyai marwah, di mana tak mempunyai yang sepatutnya seperti mana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Contohnya
Dalam surah Al-Maidah 54. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang beriman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, sesiapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka akan didatangkan kepadanya umat yang lain, umat yang baru. Yang mereka yuhibbuhum wa yuhibbunahu, Allah mencintai mereka yang umat baru ini. Dan mereka pun mencintai Allah. Yang kedua, adzillatin 'alal mu'minin, merasa bahwa dirinya itu merasa rendah berbanding dengan mukmin yang lain. Mukmin yang lain boleh jadi lebih agung walaupun mungkin tak sekolah, walaupun mungkin dia tak mempunyai gelar, walaupun mungkin dia tak mempunyai jawatan, tapi ketika dia beriman kepada Allah, kemudian melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT, senantiasa sujud, tunduk patuh, memahami Allah sebagai ilah, dia lebih mulia daripada dirinya. Yang ketiganya, dia keras kepada orang kafir. Dia tak nak kemudian merayu-rayu kafir untuk kemudian menjadi menghamba pada mereka. Hanya untuk seketul uang, hanya untuk seketul emas, hanya untuk seketul perak dan sebagainya. Sampai dia merendahkan dirinya di hadapan mereka. Allah Subhanahu wa taala memberi gambaran karakter umat yang akan menjadi pengganti, yang kemudian akan menjadikan umat Islam ini berjaya. Yang ketiga itu adalah a'izzatin 'alal kafirin, punya izzah, punya wibawa, bukan dzullah. Bukan zillah, bukan umat yang merasa rendah, umat yang ridho dihina hanya karena aspek-aspek duniawi. Tapi hari ini ramai untuk mendapatkan uang, dia rela untuk dipijak-pijak, bukan hanya dipijak kakinya, bukan hanya dipijak badannya, bahkan kadang ada yang sanggup dipijak kepalanya oleh orang-orang yang menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Inilah realiti.